Tutorial ini dibuat sebagai bagian laporan tugas akhir pelatihan PKP Angkatan 6, tahun 2022, BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kami mohon maaf jika tidak lengkap seperti yang diharapkan. Untuk membuat aplikasi web Google Site, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat akun Gmail baru. Dengan cara mendaftar ke Gmail, kita perlu membuat akun Google baru, agar tidak tertukar dengan akun pribadi dan lebih terjaga fungsi dan penggunaannya. Untuk membuat akun baru, terlebih dahulu kita akses Google melalui laman https://accounts.google.com/signop. Setelah jendela Google terbuka, lalu kita disuruh mengisi data informasi diri. Anda dapat menggunakan nama pengguna dan sandi untuk login ke Gmail. Karena saya akan membuat aplikasi untuk seksi pemberdayaan masyarakat, saya pakai nama akun khusus seksi PMD Kecamatan Pangkalan Banteng. Setelah data-data yang diminta diisi lengkap, kita tinggal mengikuti arahan yang muncul di layar sampai selesai. Setelah berhasil membuat akun Google, kita dapat mulai membuat aplikasi web Google Site. Langkah pertama login dulu, kemudian di halaman dashboard, kita diberi beberapa pilihan template di bagian atas halaman. Pilih salah satu dari template tersebut untuk mempercepat proses pembuatan website. Selain menggunakan template, dapat juga membuat website dari nol dengan memilih opsi Start a New Site yang ada di bagian kiri atas halaman dengan tanpa plus besar. Setelah membuat website baru, kemudian mengisi judul website dan halaman utama agar lebih mudah untuk diingat. Judul website dapat dirubah di bagian kiri atas halaman. Sedangkan judul halaman utama dapat diubah dengan mengklik pada tulisan Your Page Title. Setelah mengatur judul website dan halaman utama, kita dapat bermain-main dengan desain atau tampilan website sesuai keinginan kita. Untuk melakukan hal tersebut, kenali dulu berbagai fitur yang ditawarkan oleh editor Google Sites. Dalam interface Google Sites, kita akan menemukan 3 set menu editor yang berada di bagian tengah, atas, dan samping. Editor bagian tengah ini berfungsi untuk mengelola semua elemen yang akan tampil di website secara langsung. Seperti mengubah font, mengganti warna latar, mengatur paragraf, dan sebagainya melalui editor ini. Di bagian atas layar, terdapat beberapa tombol yang berfungsi untuk melakukan tindakan yang tidak berkaitan langsung dengan desain website. Undo, membatalkan perubahan yang telah dilakukan satu langkah ke belakang. Redo, mengembalikan perubahan yang telah dilakukan satu langkah ke depan. Preview, membuka pratinjau website yang sedang dibuat. Copy link, menyalin tautan ke website, jika sudah dipublish. Share with others, menunjukkan website dengan orang lain atau berbagi akses kepemilikan website untuk berkolaborasi. Settings, membuka beberapa pengaturan website, termasuk menghubungkannya ke Google Analytics. More, menampilkan fungsi tambahan seperti melihat riwayat perubahan atau menduplikasi website. Publish, tombol untuk mempublikasikan website sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Editor di bagian samping kanan halaman, terdapat menu yang berisi berbagai macam fungsi. Ketiga menu tersebut adalah Insert, Pages, dan Themes. Insert memiliki 4 tombol berwarna. Berikut ini adalah fungsi keempat tombol tersebut. Text box dipakai untuk membuat sebuah area yang dapat diisi dengan teks. Images digunakan untuk menyematkan gambar ke website dengan cara mengunggah dari komputer atau memilih dari stok yang tersedia. Embed dipakai mencantumkan elemen web dari halaman lain dengan menggunakan URL atau HTML embed code. Ini nanti kita gunakan untuk memasang Google Form. Cara membuat Google Form akan dijelaskan di bagian akhir video ini. Drive digunakan untuk mencantumkan file dari Google Drive ke website yang sedang dibuat. Kemudian di sebelah kanan tab Insert, ada tab dengan judul Pages. Tab Pages ini berfungsi untuk membuat halaman baru, mengelola halaman yang ada di website, memunculkan, menyembunyikan halaman dari navigation bar. Tab terakhir di menu bagian kanan adalah Themes. Seperti namanya, tab ini berisi berbagai pilihan tema dari Google Sites. Tapi, kita juga dapat membuat tema sendiri dengan logo, gambar, font, dan skema warna yang dapat diatur sesuka hati.
Setelah merasa cukup puas dengan tampilan website, kemudian tekan tombol publish yang ada di bagian kanan atas halaman, untuk mempublikasikan website yang dibuat. Google Sites adalah sebuah platform pembuatan website yang menjadi bagian dari platform kolaborasi Google Workspace. Google Sites menyediakan sebuah website builder yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah situs sederhana. Dengan Google Sites, kita mendapatkan beberapa fitur pembuatan website mendasar, namun fungsional, seperti template website sederhana, pilihan layout website, integrasi Google Workspace Suite, integrasi YouTube dan Google Maps, image carousel, embed HTML. Selain fitur-fitur di atas, terdapat juga opsi tambahan seperti divider dan table of content yang dapat meningkatkan user experience di website tersebut. Kita menggunakan Google Sites ini sebagai halaman dari tampilan aplikasi rekomendasi pencairan dana. Adapun pengumpulan berkas permohonan pencairan dana, kita menggunakan Google Form yang diintegrasikan di dalam aplikasi Google Sites ini. Selanjutnya kita akan membuat Google Form untuk mengumpulkan file-file dalam permohonan rekomendasi. Google Formulir atau Google Form adalah layanan untuk membuat dan menyebarkan formulir secara daring sehingga mudah dan praktis digunakan. Langkah pembuatannya cukup mudah, hanya perlu internet dan ponsel atau komputer. Pembuatan Google Form dimulai dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan apa saja yang akan digunakan dalam formulir. Buka Google Form dalam situs forms.google.com. Klik bagian blank dengan simbol plus. Formulir baru akan terbuka. Tambahkan judul dan deskripsi formulir. Selanjutnya, pengguna dapat menambahkan pertanyaan. Pilih beberapa jenis jawaban yang disediakan. Opsinya adalah tulisan, pilihan ganda, multiple choices, kotak centang, checkboxes, skala linear, linear scale, dan sebagainya. Jika sudah selesai, klik tombol send pada bagian kanan atas untuk mendapatkan tautan. Google Form selesai dibuat. Tautan inilah yang kita sisipkan di halaman web aplikasi pencairan dana yang telah dibuat di bagian awal tadi. Pada tanggal 24 Juni tahun 2022, kami berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian disarankan untuk menghapus beberapa fitur yang hanya membebani aplikasi tersebut. Dan berikut proses penghapusan beberapa fitur tersebut. Pertama-tama kita buka aplikasi, kemudian hapus beberapa fitur yang tidak penting, yaitu, fitur visi misi, fitur lokasi dan fitur bidang tugas. Hal ini mengingat bahwa tujuan dibuat aplikasi ini adalah untuk merekod, atau mengumpulkan file permohonan rekom dalam bentuk digital PDF, secara cepat, sehingga hanya fitur yang berkaitan dengan tujuan tersebut yang dipertahankan. Apabila kebanyakan fitur, akan membuat aplikasi berjalan lambat, dan akan menyulitkan saat diakses oleh desa-desa yang minim sinyal. Dan inilah tampilan prototipe si Rapid. Pada saat pertama kali masuk, kita akan melihat kata sambutan dari Camat Pangkalan Banteng, kemudian ada tombol persyaratan, yang menerangkan file apa saja yang menjadi persyaratan pengajuan rekomendasi. Kemudian untuk kembali ke menu awal, kita klik e-rekom, di pojok kiri atas. Kemudian di sebelah kanan tombol persyaratan, ada tombol pengajuan. Setelah diklik, maka user akan diarahkan ke Google Form untuk mengupload dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan wajib dalam pengajuan rekom. Untuk faktor keamanan, setiap desa memiliki password masing-masing. Demikian penjelasan singkat ini, semoga dapat menginspirasi kita semua, untuk memanfaatkan teknologi yang murah dalam mempermudah pekerjaan kita. Terima kasih.